Perang Israel-Iran dimulai pada 13 Juni 2025 saat Israel menyerang Iran dan berlangsung selama 12 hari. Pada Minggu 22 Juni 2025, Amerika Serikat meluncurkan serangan dengan bom GBU-57 terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo untuk membantu Israel dalam perangnya yang kini telah memasuki tahap gencatan senjata. Tribuners inilah sejumlah fakta pasca perang antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat. Meski telah memasuki fase gencatan senjata, fase ini dinilai rapuh. Gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan Israel memunculkan kekhawatiran baru akan potensi kembalinya konflik bersenjata. Para analis menilai gencatan senjata Iran-Israel ini hanya akan bertahan jika ketiga pihak utama, yakni Iran, Israel, dan negara-negara Teluk tetap menahan diri dan menjaga keseimbangan diplomasi. Analis geopolitik dari King's College London, Andreas Krieg, menyebut bahwa masa depan gencatan senjata sangat bergantung pada kalkulasi strategis masing-masing pihak. Namun Krieg mengingatkan, jika salah satu elemen tersebut runtuh, konflik kemungkinan akan kembali terjadi. Bukan dalam bentuk perang terbuka, tetapi melalui cara-cara tersembunyi seperti serangan cyber, operasi rahasia, dan perang proksi. Ia menambahkan pendekatan militer Israel cenderung mengedepankan serangan presisi yang bisa dibantah secara diplomatis demi menghindari konflik berskala penuh. Strategi ini akan tetap digunakan selama dukungan politik dari Amerika Serikat terbatas. Iran memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap menghadapi perang baru melawan Israel. Sinyal perang ini datang dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Musavi, pada Minggu 29 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat meragukan musuh akan mematuhi gencatan senjata, sehingga hal itu menyebabkan Iran mulai mengencangkan kembali otot militernya. Di satu sisi, Israel justru mengalami persoalan dalam negeri yang menghambat kesiapan mereka. Diketahui terdapat konflik internal antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan Israel. Hal itu mencakup pengadaan kembali perlengkapan penting pertahanan. Dilaporkan, Israel telah mengupayakan tambahan anggaran sebesar 60 miliar shekel atau sekira 283,5 triliun rupiah. Hal itu digunakan untuk menutupi biaya perang di Iran dan Gaza. Namun, dana tersebut tidak tercantum dalam anggaran belanja negara tahun 2025. Sehingga hal itu yang menyebabkan keterlambatan pengadaan senjata krusial, seperti rudal pencegat Arrow dan kendaraan lapis baja untuk pasukan yang tengah beroperasi di Gaza. Sejumlah hacker atau peretas yang terkait dengan Iran mengancam akan membocorkan lebih banyak email dari lingkaran dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam perbincangan via daring dengan Reuters pada Minggu 29 dan Senin 30 Juni 2025, kelompok hacker yang menjuluki diri sebagai Robert mengatakan bahwa mereka memiliki sekitar 100 GB email dari akun orang-orang dekat Trump. Contohnya seperti Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, pengacara Trump Lindsey Halligan, penasihat Trump Roger Stone, dan bintang film porno Stormy Daniels yang berkasus dengan Trump. Robert mengungkapkan kemungkinan untuk menjual materi tersebut, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut dan tidak menjelaskan isi email tersebut. Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menggambarkan ancaman tersebut sebagai serangan cyber yang tidak bermoral. Direktur FBI Kash Patel mengatakan siapapun yang terkait dengan segala jenis pelanggaran keamanan nasional akan diselidiki sepenuhnya dan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, Badan Keamanan Cyber dan Keamanan Infrastruktur Amerika Serikat atau CISA menyebutkan serangan cyber tersebut tidak lebih dari sekadar propaganda digital dan targetnya bukanlah suatu kebetulan. Ulama terkemuka Iran mengeluarkan fatwa kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Fatwa itu dikeluarkan oleh Ayatollah Besar Nasser Makaram Shirazi pada Minggu 29 Juni 2025. Fatwa dari Shirazi dikeluarkan tepat setelah perang 12 hari, di mana saat Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah titik di Iran dan menimbulkan kerusakan signifikan. Dengan begitu, sang ulama mengeluarkan fatwa yang menyebut bahwa setiap individu atau pemerintah yang mengancam atau membahayakan kepemimpinan dan persatuan komunitas Islam global harus dianggap sebagai muharib. Adapun muharib didefinisikan sebagai seseorang yang berperang melawan Tuhan. Berdasarkan hukum Iran, mereka yang diidentifikasi sebagai muharib dapat menghadapi hukuman mati, amputasi anggota tubuh, atau pengasingan. Ia mengakhiri dengan doa, memohon perlindungan dari musuh-musuh Islam dan meminta percepatan kedatangan Imam Mahdi, tokoh mesianis dalam ajaran Syiah.
Diketahui pada 13 Juni, serangan udara Israel menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran yang dilaporkan menewaskan sejumlah ilmuwan dan komandan. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota-kota di Israel. Amerika Serikat bergabung dalam konflik tersebut seminggu kemudian dengan menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai situasi pasca perang Iran versus Israel. Pemerintah Iran bahkan menyatakan keraguan bahwa Israel akan mematuhi gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata selama 12 hari antara kedua negara pada pekan ini. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.